Cek 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 cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah jawabannya. Dan sorry baru bisa upload cuy. Kemarin gua demam, flu, sakit, jadi nggak bisa upload. Buka HP aja kepala gua puyeng. Jadi seharian kemarin gua istirahat, tidur, dan ya minum obat dan istirahat lah. Dan sekarang udah agak lebih baik lah, udah agak mendingan lah. Jadi udah bisa gua buat video. Dan ini hari ini cuman gua buat satu doang. Dan untuk Shenlang gua udah bikin dari hari Sabtu, jadi bisa gua upload. Khusus hari Senin ini gua bikin khusus hari Senin untuk jawaban doang. Waduh, sebenarnya masih agak puyeng, tapi yaudahlah kita gaskan dulu dah jawabannya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yelin setelah dia menghadapi Zhaofan dan sulit memaksa dirinya harus menggunakan sedikit otaknya untuk dapat menghadapi Zhaofan. Tapi di sini Yelin yang justru malah menggunakan berbagai macam trik. Justru dialah menjadi bulan-bulanan ketika dia menghadapi Zhaofan. Dan itu membuat Yelin yang benar-benar terhempas, membuat Zhaofan dia pun tersenyum ketika Yelin masuk kembali ke dalam jebakan miliknya, merubah sikapnya yang sebelumnya mengandalkan kekuatan kini malah mengandalkan otak, dan itu membuat Yelin justru menjadi mudah untuk dapat ditaklukkan. Dan hal itu pun disadari oleh Wen Tao. Di sini Wen Tao dia pun tahu apa yang coba dilakukan oleh Zhaofan, membuat Yelin menjadi kacau. Dan itu adalah strategi yang memang dimiliki oleh Zhaofan, mengacaukan pikiran dan juga Dao-nya. Ucap dari Wen Tao yang membuat Shi Tianxiang dia pun juga bingung kenapa dan apa itu Dao. Dan untuk Wen Tao dia pun menjelaskan kalau Dao sejatinya adalah jalan bagi para kultivator. Ada yang mengejar kekuatan, ada yang haus akan jabatan, hingga ada yang mengejar kebajikan. Dan setiap orang memiliki jalan Dao-nya masing-masing. Setiap kultivator mereka mencari jalan mereka masing-masing. Dengan Dao yang kuat maka akan membuat mereka jadi jauh lebih kuat. Yelin harusnya dia tetap di dalam jalannya yang keras kepala dengan kekuatannya. Tapi ketika dia menghadapi Zhaofan, justru Zhaofan malah mempermainkannya. Dan itu membuat Yelin dia keluar dari jalan Dao miliknya, hingga membuat Yelin mudah untuk dapat ditaklukkan. Dan sekarang dia telah jatuh dan dia bingung dengan jalan Dao-nya sendiri. Ucap dari Wen Tao. Dan di sini Wen Tao dia juga tahu kalau waktu sudah berjalan cukup panjang dan hampir saja pertandingan ini akan segera berakhir. Dan mungkin saja Yelin di sisa waktunya dia hanya akan dipermainkan oleh Zhaofan. Ucap dari Wen Tao. Dan aku juga tidak yakin Zhaofan akan habis-habisan, dia cukup untuk dapat mengulur waktu. Ucap dari Wen Tao yang menganggap kalau sepertinya pertandingan ini akan berakhir dengan seimbang. Dan benar saja untuk Zhaofan sendiri, dia juga kini masih bermain-main dan dia juga mengatakan kepada Yelin kalau sepertinya waktu sudah mau habis dan sepertinya hasil imbang akan didapatkan oleh mereka berdua. Ucap dari Zhaofan yang dapat didengar oleh mereka semua. Mereka gak berpikir kalau ternyata Zhaofan memang mengincar hasil imbang, yang membuat Wen Tao yang melihat Zhaofan mengatakan seperti itu membuatnya pun agak sedikit Zhaofan dia kejam, dia masih aja mempermainkan Yelin di sisa waktu terakhir. Ucap dari Wen Tao. Sedangkan untuk Yelin tentunya dia pun tidak terima dengan ini semua karena dia belum pernah sekalipun kalah ataupun imbang. Dan dia dipermainkan oleh Zhaofan tentunya membuatnya pun benar-benar kesal. Dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan karena ini adalah pertama kalinya dia menghadapi musuh yang seperti ini. Dia merencanakan segalanya dan dia mempermainkanku. Rasanya aku hanya bermain-main di dalam telapak tangannya. Ucap dari Yelin yang menyadari kalau dia dipermainkan oleh Zhaofan. Ini apa yang harus aku lakukan? Ucap dari Yelin yang berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Tapi ketika Yelin mulai goyah, dia pun kembali diingatkan oleh seniornya. Ketika di sini Hu Qingqiu dia pun meminta kepada Yelin untuk fokus dan kembali ke jalanmu sendiri. Ucap dari Hu Qingqiu yang membuat Yelin yang mendengarnya dia pun sempat terdiam dan dia pun teringat dengan apa yang diucapkan oleh masternya dulu. Jalanku, iya jalanku. Ucap dari Yelin. Dan di sini Yelin dia pun teringat dengan apa yang telah dia bicarakan dulu ketika dia masih bocah kecil dan tidak berguna, dan dia dalam usaha untuk menjadi murid di dalam sektenya yang akan mengadakan sebuah seleksi hanya menerima 10 orang saja untuk menjadi murid dalam, sedangkan dirinya ada di peringkat 21 yang membuat dirinya merasa kalau dia sulit untuk dapat mendapatkan posisi sebagai murid dalam. Tapi untuk leluhur binatang suci naga emas dia pun enggan dan tidak peduli apapun yang akan dihadapi oleh Yelin, seberapa kuat musuh yang ada di depannya. Dia meminta kepada Yelin untuk
mengalahkan 20 orang itu dan menjadi nomor 1. Tapi untuk Yelin, dia nggak yakin dengan kemampuan yang dia miliki. Dia merasa kalau dia tidak cukup kuat untuk mendapatkan posisi itu. Tapi untuk naga emas tidak peduli dengan itu semua. Dia meminta kepada Yelin untuk mengalahkan 20 orang itu, dan jika kau gagal, kau jangan pernah datang lagi kepada diriku. Ucap dari naga emas yang membuat Yelin saat ini dia pun juga mengatakan kalau saat itu kekuatannya lemah dan dia nggak bisa menjadi lebih kuat, dan dia pun berpikir bagaimana caranya dia bisa menang kalau kekuatan yang dia miliki saat ini terlalu lemah, dan dia nggak yakin juga kalau dia dapat mengalahkan 20 orang itu. Tapi untuk naga emas tidak peduli dengan itu semua, dimana dia mengatakan dasar manusia, kalian semua sama pengecut dan juga licik. Kalau begitu caramu berpikir, kau tidak pantas menjadi muridku, dan enyahlah kau dari diriku, karena sejatinya binatang suci diurutkan murni berdasarkan kekuatan. Ucap dari naga emas yang membuka pikiran dari Yelin. Di sini naga emas dia juga mengatakan di awal kekacauan semua binatang suci bertarung memperebutkan peringkat. Kami 5 binatang suci berdiri di puncak dari semua binatang roh. Kami pernah bertarung habis-habisan, tapi tidak ada satupun yang menang. Dan akhirnya kami berbagi tahta. Tapi jauh di dalam hati kami, masing-masing dari kami masih ingin menjadi raja sejati. Itu sebabnya lah kami binatang roh cuma punya satu aturan, yaitu menang. Dan kami adalah binatang suci yang terbiasa untuk menang. Karena dengan kemenangan, sekali kau menang, maka berarti kehidupan, kehormatan, harga diri, semuanya akan menjadi milikmu. Jadi siapapun lawanmu, sekuat apapun mereka, sebanyak apapun jumlahnya, ingat ini sebagai muridku, cuma satu hal yang harus kau lakukan, yaitu menang. Ucap dari leluhur naga emas yang gak peduli apapun itu. Kalahkan mereka semua, meskipun kau harus membayar dengan segalanya. Ucap dari naga emas, dan kau hanya punya waktu 3 bulan. Dan aku ingin melihat hasil kemenangan dari dirimu. Ucap dari naga emas yang meminta Yelin untuk menjadi kuat, gak peduli bagaimanapun caranya. Dan benar saja butuh waktu 3 bulan setelah pertandingan itu dimulai, Yelin pada akhirnya dia kembali bertemu dengan naga emas, dan dia mengatakan kalau dia telah menang. Dan untuk naga emas, dia pun bertanya apakah itu benar. Ya, aku benar, aku telah mengalahkan semuanya. Ucap dari Yelin yang datang dengan kondisi yang terpuguh-puguh, di mana dia juga mengatakan kalau dia menghadapi lawan yang cukup kuat, tapi dia nggak peduli. Bahkan Yelin, dia dianggap sebagai orang yang gila, walaupun saat ini dia telah memenangkan itu semua. Dia menjadi nomor 1. Dan di sini Yelin dia juga mengatakan, Master, kau benar, manusia penuh dengan tipu daya dan lemah. Tidak ada satupun yang berani melawanku lagi, Master. Ucap dari Yelin di kala itu. Di sini Yelin dia telah menang, walaupun dia juga tahu saat ini meridiannya juga telah hancur, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki apapun, dan di dalam sekte tidak ada lagi yang mau menerimanya ketika meridiannya telah hancur. Bahkan orang-orang yang ada di sekte menganggap kalau dirinya sosok yang tidak berguna. Tapi untuk Yelin sendiri, dia nggak peduli dia dicap seperti apa, selama dia menang, dia telah menang, dan rasanya benar-benar luar biasa. Ucap dari Yelin yang telah kembali dengan kemenangan. Dan untuk leluhur naga emas, ketika dia mendapatkan kabar kalau Yelin telah menang, walaupun dia harus membayar dengan harga yang mahal, membuat leluhur naga emas dia pun sungguh sangat senang, dan dia mengatakan, sekarang kau telah paham arti kemenangan, dan kau kini pantas menjadi muridku, murid dari leluhur naga emas. Ucap dari binatang suci ini, dan dia kini melepaskan plasma miliknya dan memberikannya kepada Yelin. Bukan cuma plasmanya saja, tapi dia juga memberikan sisik terbaliknya untuk Yelin, yang membuat Yelin tentunya ketika dia mendapatkan plasma dan juga sisik naga terbalik dari binatang suci, tentunya membuat tubuhnya akan menjadi jauh lebih kuat, dan itu akan membuat Yelin cuma satu yang dia tahu, yaitu kemenangan. Namun melihat Yelin yang telah bertransformasi kembali ke jalan daunnya, membuat Zauwan dia pun menyadari betapa kuatnya Yelin, dan menyadari betapa auranya telah berubah total, yang membuat Zauwan berujar kepada Xiaoer kalau sepertinya mereka akan menghadapi sosok yang kuat. Xiaoer, jangan lengah, bocah itu telah kembali ke jalannya sendiri, dan sekarang sepertinya pertandingan sesungguhnya baru saja dimulai. Ucap dari Zauwan yang menyadari kalau saat ini Yelin semakin kuat, auranya semakin kuat setelah dia yakin dengan jalan daunnya sendiri. Dan bagaimana Zauwan akan menghadapi Yelin dengan kondisi Yelin yang sudah kembali ke jalan daunnya akan kita bahas di part lanjutannya, dan pertandingan sesungguhnya akan dimulai detik ini.
Ya dilanjutkan lagi di hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu untuk jawaban. Dan sorry kalau gue baru upload karena gue kemarin demam. Waduh. Dan seperti biasa juga gue mau ngasih ingatkan bagi kalian yang suka tentang berita geopolitik, bisa banget mampir di Jogan RT1, channel lama. Channel pertama gue bahas jawaban. Dan tolong tinggalkan komentar juga di video-video yang ada di sana jika kalian menyukainya. Itu aja. Jika tidak, tolong nggak usah mampir maksudnya. Oke. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.